Halo teman-teman, selamat datang di channel Panak Pixel. Kali ini saya mau menjelaskan apa itu Smart Object di Photoshop. Jadi Smart Object itu suatu fitur di Photoshop ya. Jadi ini sangat berguna sekali kalau kalian sedang mengedit di Photoshop. Ini saya jelasin dulu ya, secara istilah yang selama ini saya pahami ya. Jadi ini bukan pengertian aslinya, cuma ini menurut saya aja. Jadi smart object itu ya kayak misalnya ini itu adalah objek gambar atau foto kalian ya, terus kalian masukkan di Photoshop, dan kalau kalian kasih smart object itu kayak istilahnya itu kayak dimasukkan ke dalam kotak. Jadi kayak dimasukkan ke dalam kotak sesuatu gitu. Nah, nanti yang kalian edit itu yang kotaknya, bukan yang objek foto atau gambar yang di dalam smart object tersebut. Jadi meskipun smart objeknya berubah-berubah, objek yang di dalam ini bakal tetap sama gitu. Jadi nggak berubah sama sekali. Jadi yang aslinya itu nggak bakal ngerusak file aslinya lah. Nanti tapi tetap itu mengikuti perubahan dari smart objeknya, tapi file aslinya, bukan file asli, gambar aslinya itu nggak bakal berubah. Oke, daripada agak bingung menjelasinnya, saya langsung praktekkan aja. Ini misalnya saya masukkan ini logo ke Photoshop ya. Jadi kan seperti ini. Oke, terus ini saya copy. Oke, ini saya, oh ya, ini smart object tuh secara garis besar ya, itu kebanyakan ini fungsinya ada dua. Ini yang pertama ini biar fotonya nggak pecah atau gambarnya itu pixelnya nggak berubah lah ya. Yang kedua itu sering dipakai di mockup. Nah, ini untuk yang pertama ini, misalnya ini saya kasih smart object yang ini, convert to smart object. Yang kedua ini tetap, nah ini misalnya saya kecilin segini lah misalnya ya, ini juga. Nah, nanti kalau digedein, kalau yang smart object ini tetap, tapi sedangkan yang enggak di convert ke smart object bakal jadi blur karena pixelnya pas dikecilin itu pixelnya berkurang mengikuti pixel kanvasnya ya. Nah, setelah digedein pixelnya itu enggak, gimana ya, pixelnya itu tetap ngikutin yang kecil tadi itu, jadi bakal tetap gini. Nah, sedangkan yang ini karena ini itu istilahnya kayak ada di smart objectnya ya, di dalamnya dia yang jadi logo ini aslinya pixelnya nggak berubah sama sekali walaupun dikecilin ya, terus digedein. Nah, ini yang berubah itu smart objectnya, bukan yang di dalamnya ini. Nah, ini tuh bisa dibuka. Nah, hasilnya tetap ini, jadi nggak bakal berubah ya, kerapatan pixel itu nggak bakal berubah. Jadi ini misalnya ukurannya 430 kali 545 pixel, jadi tetap segini, nggak berubah. Misalnya saya kecilin segini ya, seret. Oke, saya buka lagi. Nah, ini tetap sama aja ukurannya, sedangkan yang ini berubah. Nah, ini berubah. Kalau yang ini tuh yang berubah ini ukuran smart objectnya ya, bukan yang asli di dalamnya. Jadi ini tuh transformnya ini ukuran dari smart objectnya. Oke, jadi itu yang pertama. Nah, ini untuk fungsi yang kedua ini kan untuk di mockup. Misalnya kalian tadi kan mau masukkan logo di sini. Nah, kalau kalian manual ini kalian jadinya harus ngeditnya ini satu-satu. Jadi kalau harus transform sendiri biar pas gitulah. Nah, kalau kayak gini kan bakal lama ini, dan belum tentu akurat juga karena harus ngedit banyak lah ya, diatur. Nah, jadi kan misalnya kayak gini lah ya, jadi kalian harus ngedit susah apa ya. Nah, sedangkan kalau kalian pakai smart object ini tinggal kalian double klik,
nanti kan masuk file aslinya ini, terus kalian tinggal drag aja, dikasih gini misalnya segini. Oke, terus ini tinggal save. Nah, langsung masuk kan. Terus kalau mau ngeditnya nggak di sini ya, ngeditnya bakal di smart objectnya ini. Jadi kalau mau digeser, misalnya pingin lebih besar, kita besarin lah segini, kita save. Nah, ini ngikutin jadinya kayak gini. Oke, ini misalnya ini kartu nama, kita coba di t-shirt, mockup t-shirt. Jadi ini ada t-shirt. Nah, kalau kalian cuma nempelin biasa lah ya, kayak gini. Nah, ini jadinya agak aneh sih. Misalnya ada kerutan kayak gini ya, ini bakal kayak gini. Kurang gimana ya, kurang natural gitu loh. Sedangkan kalau kalian masukkan di smart object, di sini bukan ini, di sini. Oke, jadi ini nanti tinggal ngatur gini aja sih, ngatur di filenya smart object nih ya, di kayak layer lah, kayak efek-efek. Oke, terus ini bentar, kita save aja dulu. Nah, jadinya langsung berubah. Terus kalau bisa kita geser sih, kayak gini. Bentar, tulisannya di depan. Play, kita save. Nah, ini nanti bakal berubah. Jadi nanti desainnya ini berubah ya, mengikuti smart objectnya. Misalnya kita fullin. Nah, jadi enaknya smart object ini nanti kalau paling terasa buat mockup sih. Jadi untuk ngedit mockup tinggal double klik aja, nanti berubah di sini. Jadi kalian nggak perlu ya transform satu-satu lagi kalau mau ganti. Misalnya ganti tulisan ini, nggak harus ngikut gimana ya, nggak harus ngedit miring lagi. Jadi cuma masuk ke smart object misalnya ini, nah edit di sini nanti langsung berubah. Cuma nempelin gini aja, terus langsung masuk di nah mana tadi, nah langsung masuk di sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk pengertian smart object di Photoshop. Jadi ada dua. Yang pertama ini biar gambarnya ya itu pixelnya nggak pecah, jadi bakal tetap aslinya ya. Terus yang kedua ini untuk mockup, jadi biar kalian nggak ngedit transform lagi, jadi kalian tinggal drag and drop aja. Jadi mockupnya nanti hasil editan kalian itu bakal menyesuaikan mockup. Kayak gitu aja sih. Oh ya, ini satu tips lagi ya, kalian bisa ngaktifin ini always create smart object when placing. Jadi kalian nggak perlu misalnya masukin gambar terus harus klik kanan smart object, klik kanan smart object. Jadi kalau pakai itu tadi, kalau kalian masukin gambar kayak gini, nah ini tuh langsung jadi smart object. Nah, ini nanti enaknya kalau kalian edit ya, misalnya gedein, misalnya nggak sengaja ngecilin terus mau gedein lagi, nah ini bakal tetap sama, ukurannya bakal tetap sama ya, pixelnya, jadi tetap rapi gitu, ngikutin aslinya. Oke lah, oke kayak gitu aja sih untuk pengertian smart objectnya. Kalau ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan di komentar aja, nanti saya jawab.
Oke, sekian video dari saya, sampai jumpa.